Fitro, apa kabar? Iya, gimana, Mas? Sehat? Beli, Ya, sehat, alhamdulillah. ya Pak. Gimana, Mas? Gini nih kan banyak nih saya lihat di Instagram sebagainya. Pak Fitro Ya, bahas tentang mental, tentang ya. pejuang. Itu maksudnya gimana sih? Kok Oke, senang banget bahas itu aja? Gimana Pak? oke, Bang, Beli. Jadi gini, dalam hidup ini buat saya mental itu sangat penting ya, terutama adalah memiliki mental pemenang. Karena kita hidup ini adalah perjuangan kan begitu. Dan anak muda sekarang perlu dikuatkan dua hal ini. Maka ketika berbicara mental pemenang, yang perlu dipahami adalah apa makna pemenang itu kan gitu. Maka pemenang itu adalah orang yang selalu mencari cara dalam mewujudkan mimpinya. Nah, tentu mimpi seorang pejuang. Nah, pejuang ini tidak ada istilah kalah. Karena yang dilihat bukan hasilnya, tapi yang dilihat adalah prosesnya. Yang dinilai itu prosesnya. Sehingga hasil itu kewenangan Allah. Hasil itu takdir. Tapi proseslah yang dinilai. Gitu kira-kira. Beli, Mas, terkait dengan mental pemenang dan pejuang. Kalau gitu kaitannya dengan ini kan ada sensitif macamnya tentang caleg. Nah, itu Iya, kan iya. nggak mungkin dong caleg itu ngasal aja tanpa ada proses yang dimana dia memiliki mental itu. Kalau menurut itu seperti apa sih kaitannya dengan mental pemenang gitu? Iya, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi gini, Bang Rahmat, Mas Rahmat ya, Beli. Ini bukan masalah kekuasaan, masalah kursi, atau bukan masalah uang gitu ya. Karena saya aslinya kan seorang pedagang, seorang pengusaha. Dan perlu diketahui, saya tidak pernah punya cita-cita ingin menjadi anggota legislatif gitu. Mimpi saya, cita-cita saya sejak kecil jadi seorang pengusaha. Maka ini dengan berbagai macam alasan yang panjang, karena sejak cukup lama, 2 periode bahkan 3 periode sebelumnya, saya diminta oleh berbagai partai untuk proses ini, tapi alhamdulillah saya masih bergeming bisa menolak. Nah, kali ini saya anggap ini qadarullah, takdir Allah, saya harus jalani. Oleh karena itu buat saya inilah ujian terpenting mental pemenang dan sebagai seorang pejuang. Maka proses nyalek ini adalah proses perjuangan. Perjuangan bagaimana bisa memberikan manfaat secara luas. Yang ini sudah saya lakukan cukup lama, saya sebagai seorang pengusaha dan berkiprah di persoalan keumatan, persoalan masyarakat di pasar Bali, dengan pemerintah, dengan tokoh, dan lain sebagainya. Maka buat seorang pejuang, mental pemenang itu selalu menang, nggak ada istilah kalah. Gitu. Menang kalah tetap menang. Kenapa? Karena kalaupun Allah belum takdirkan jadi anggota legislatif, apa yang kita lakukan, dedikasikan tenaga, pikiran, bahkan uang, itulah aset kekayaan kita sesungguhnya. Bekal nanti setelah mati. Nah, ini penting buat seorang mental pemenang dan pejuang. Kita lihat Gusti Ngurah Rai, seorang pejuang dari Bali yang luar biasa hebat, dengan seluruh pasukannya melawan penjajah Belanda. Ketika itu sudah habis pelurunya, melawan tentara Belanda yang masih sangat kuat, banyak pelurunya, senjatanya hebat. Apakah menyerah? Tidak. Mereka cabut pisau melawan Belanda. Walaupun gugur, itu gugurnya dalam kemenangan. Begitu juga ketika Jenderal Sudirman yang hanya punya satu jantung, ketika disuruh istirahat oleh banyak tokoh, banyak ulama, dia tetap berjuang. Nah, begitu juga Yosudarso dan lain sebagainya. Berarti kalau Pak Mitro semoga menang. Ya. Kalau kalah, Ya. tentunya kan nggak ngeluarin banyak sekali. Tentunya kan ngeluarin banyak sekali nih biaya kayak kampanye dan sebagainya. Itu gimana biar ya istilahnya itu mengendalikan emosi atau apa gitulah. Yes. Pasti kan nggak mungkin hanya sekedar uang dan sebagainya, tapi kan kita kan sebagai orang awam kan bisa berpikir wah kita pasti akan stres dan sebagainya kayak gitu. Iya, ini pertanyaan yang bagus dan itu terjadi pada umumnya di para caleg ya.
Oleh karena itu ini sangat menarik. Buat kita mental pemenang dan para pejuang, itu tidak penting kalah atau menang. Karena seperti tadi saya katakan, kalahnya itu justru kemenangan. Oleh karena itu, kita tentu harus ukur. Kalau tenaga, pikiran, ini kan ya namanya pejuang, seperti yang saya contohkan tadi, para pahlawan itu kan all out gitu. Kalau biaya tentu kita atur sesuai dengan kemampuan, sehingga biaya yang dikeluarkan itu kita anggap sebagai perjuangan, infak, sodako. Nggak ada yang sia-sia, dicatat oleh Allah. Ketika Allah belum takdirkan, itu bukan kalah, tetap menang. Karena semua yang sudah kita kontribusikan dicatat oleh Allah sebagai aset kita yang berharga setelah kita nanti mati. Justru ketika Allah takdirkan menang itu, inilah adalah langkah awal perjuangan yang tidak mudah untuk bagaimana bisa kontribusi luas, membuat program yang bermanfaat buat Islam rahmatan lil alamin, kasih sayang dan kedamaian buat seisi alam. Itu Mas Rahmat. Oh, bagus Pak ya. Berarti harus mental kuat lah ya, mental hatinya harus kuat untuk apa namanya? Supaya tidak tergoyahkan niatnya. Yes, jadi caleg itu sekali lagi bukan masalah mau cari uang, bukan masalah cari jabatan, cari kursi, kekuasaan. Jadi caleg itu harus luruhkan niat, keikhlasan, ini dalam perjuangan mencari ridha Allah, dan kita selama ini sudah memberikan kontribusi. Jangan dilihat apa yang mau dilakukan, karena ini bisa jadi hanya janji caleg, janji manis yang tidak baik. Nah itu Pak, janji. Nah itu Pak, janji Iya. itu gimana Pak? Oh banyak nih caleg-caleg sekarang janji. Iya. Kalau menurut pandangan Pak Mitro tentang janji caleg ini gimana Pak? Apakah Pak Mitro juga akan berjanji kepada masyarakat bahwa nanti saya akan ini, tapi kenyataannya ya begitulah. Ya. Itu gimana Pak? Itu sah-sah saja, Bli, ya, pilihan semua para caleg untuk membuat janji. Tapi mohon maaf, saya secara personal, secara pribadi, saya tidak akan memberikan janji-janji. Kenapa? Karena buat saya hari ini, buat para Gen Z, Gen Y, karena milenial, dan para masyarakat umum sudah muak dengan janji-janji para caleg. Bahkan dianggap janji-janji yang hanya janji manis di depan saja. Nanti setelah jadi lupa semua. Itu yang pertama. Sehingga menurut saya janji caleg itu nggak menarik. Kemudian yang kedua, ini tentang hubungan saya secara personal dengan Allah. Hablum min Allah. Kenapa? Karena ketika saya membuat janji dan banyak janji, nggak mungkin saya bisa catat. Ketika saya nggak bisa penuhi, maka ini pertanggungjawaban nanti ketika saya sudah ditakdirkan oleh Allah kembali kepadanya, bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkan gitu. Sehingga buat saya kita ganti bahasanya, bukan janji, tapi buat program-program kerja yang bermanfaat. Dan selama ini saya sudah lakukan di banyak lembaga, di MUI, DMI, CPMI atau Sebar Indonesia, dan lembaga-lembaga lain yang kita sering kolaborasi bersama NU, Muhammadiyah, dengan pemerintah, dengan Pak Wali Kota, Gubernur, dengan berdesa adat, masyarakat sekitar, lewat masjid musola, tidak hanya saudara-saudara kita yang Muslim, tapi kita harus bisa menyambut budaya karena kita ada di Bali. Itu, Bli, Mas, Ahmad. Gitu ya. Ya. Bagus Pak. Semoga Pak Mitro naik lah. Maksudnya jadilah. Amin. Insyaallah. Amin. Dalam perjuangan sebagai manusia harus yakin jadi. Jadi Tapi selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. mantap, baik. Oke Pak, terima kasih Pak atas saran. Ya, saya juga masukkan lah supaya Pak Mitro supaya bisa janji-janji itu tidak hanya tapi langsung buat program gitu kan. Siap, itu lebih Bang. baik. Jadi. Siap, Bang. Oke Pak, terima kasih Pak. Masukannya semuanya, saya harap masukannya para sahabat, para tokoh masyarakat dan ulama semua. Ya, terima kasih Bang. Siap. Yes. Yes. Semangat pagi.